Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di aksi nyata Platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Mega Sri Kurnia SSIGR, guru dari SDN 23 Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar, yaitu topik 2 Kurikulum Merdeka. Dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum berubah. Pengertian kurikulum adalah kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan. Kurikulum juga dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Serta kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Menurut Rob Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, komponen kurikulum terdiri dari 4. 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode atau cara. 4. Evaluasi. Peran dan fungsi kurikulum. Peran dan kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Saat seperti ini kita ketahui kurikulum mengalami perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Pertanyaannya, mengapa kurikulum berubah? Ada beberapa alasan mengapa kurikulum berubah. 1. Agar sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner. Selain itu, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang dapat membantu murid menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Antara lain, 1. Perubahan iklim global. 2. Teknologi digital. 3. Transformasi budaya. 4. Industri multinasional. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau dapat diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Sesuai dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menerapkan kurikulum merdeka diperlukan 3 pilar pendidikan. 1. Orang tua. 2. Masyarakat. 3. Sekolah. Ketika kita merancang dan mengembangkan kurikulum, kita juga harus memperhatikan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid. Karena sejatinya kurikulum itu untuk murid. Apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Guru harus melakukan adaptasi terhadap kurikulum. Pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah perlu diadaptasi karena 1. Konteks satuan pendidikan yang beragam. 2. Keadaan sekolah dan sekitar yang berbeda. 3. Murid yang berbeda. Bentuk adaptasi kurikulum disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan belajar murid di sekolah yang dituangkan dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Sebagai pelaksana kurikulum, guru perlu merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama, mempertimbangkan kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. 2. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Kesimpulannya,
Kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan belajar murid untuk membangun kompetensi masa kini dan masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pemaparan saya terhadap pemahaman topik 2 Kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.